Halo, balik lagi. Piye kabare? Hari ini hujan ya. Pas banget malam-malam mengerikan gini hujan gitu loh. Dan ya, selamat malam minggu buat kalian yang ngerayain malam minggu kalian. Tapi sayangnya malam ini hujan di sini, jadi nggak bisa malam mingguan deh. Haha, kasihan banget. Oke, hari ini karena malam Halloween, aku juga udah nyiapin background dan background di belakang tentang tema hari ini. Oke, malam Halloween ya. Di sini nggak dirayain sih, kan ya beda tempat gitu loh. Jadi nggak dirayain, but aku bakal tetap bikin konten malam Halloween yang bakalan bikin kalian yang jomblo di rumah aja jadi happy lagi. Tapi emang sekarang harus di rumah loh, kan masa pandemi. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain, oke? Okay? Kalian jangan lupa juga cek channelnya Kak Dewa, karena kemarin aku sama dia collab bareng ya. Paling gak kalian tonton lah biar kalian tahu tentang aku. Soalnya kan kita ngobrol santai dan ngomongin tentang diri sendiri. Oke. Karena malam Halloween, jadi aku bakalan bawain konten 5 kisah tragis yang terjadi pada malam Halloween. Oke. Sebelum itu aku mau bilang bahwa ini 100% kejadian dan aku udah mencari berita-beritanya juga dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dan semoga kalian suka dengan kontenku hari ini. Oke? Oke, langsung kita mulai. Pertama yaitu kebakaran pada malam sebelum Halloween. Pada tanggal 30 Oktober 2015, malam sebelum Halloween, band Goodbye to Graffiti merayakan perilisan album terbaru mereka, dan mereka menggelar konser gratis pada Jumat malam. Konser itu dirayakan di sebuah klub yang bernama Kolektif yang ada di Rumania. Dihadiri hampir 400 orang. Menurut saksi mata, percikan api dimulai di panggung pada saat penampilan band tersebut, lalu menyambar ke dekorasi yang terbuat dari bahan polystyrene. Bahan ini mudah terbakar. Pilar dan langit-langit klub malam pun terbakar, diikuti dengan ledakan dan asap tebal yang sangat-sangat banyak. Lalu orang-orang pun berdesakan untuk keluar dari sana, sedangkan pintu di bar itu sangatlah kecil. Sebanyak 64 korban jiwa, yakni 26 di tempat dan 38 di rumah sakit, lalu melukai hampir 140 orang. Wow, so ya itu banyak banget gak sih, 60 korban jiwa. Dan lebih tragisnya lagi, 4 dari 5 anggota band ini meninggal. Jadi cuma 1 orang yang selamat, dan ya itu cukup menyedihkan. Apalagi menurut aku namanya sedikit kayak gimana ya, Goodbye gitu. Kayak susah lah buat para penggemar dari band ini. Terus untuk yang kedua yaitu prank pacar membawa maut. Pada tahun 2011 ada insiden yang mengerikan terjadi di Chicago, Amerika Serikat. Insiden ini berawal dari candaan oleh Maria Adams berumur 49 tahun kepada sang pacar yang bernama Ledell Peppers yang berumur 55 tahun. Pada saat Halloween 2011, Maria sengaja menyembunyikan permen yang ada di dalam tas pacarnya untuk mengerjainya. Namun naas, Ledell terbawa emosi dan bertengkar hebat dengan Maria.
Lalu Maria pun dibunuh oleh Ledel dengan cara ditusuk beberapa kali. Dan yang paling mengerikan dari ini adalah Ledel tega membunuh Maria dan memenggal kepala Maria, menyajikannya di atas piring, lalu diletakkan di meja makan. Oh, sumpah, ini tuh gila banget gitu. Kamu bunuh pacar kamu cuma karena permen? Kenapa gitu? Permen kan bisa beli gitu loh. Kenapa harus mereka bertengkar? Terus dia bunuh pacarnya sendiri. Itu kayak sedih banget gitu loh liatnya. Padahal permen kan bisa dibeli, tapi nyawa kan nggak bisa. Aku jadi kesel. Aku jadi kesel sama ini ya. Soalnya gimana ya? Itu tuh kayak gimana, itu dia tuh nyawa orang terus dia bunuh gitu loh. Aku jadi kayak kasihan sama Marianya. Nggak tahu dah, no komen aku mah. Oke. Yang ketiga yaitu ayah yang tega membunuh anaknya sendiri. Seorang ayah yang berasal dari Texas, Amerika, tega membunuh anaknya sendiri pada malam Halloween tahun 1974. Pria ini bernama Ronald Clark O'Brien. Dia membunuh anaknya dengan memasukkan racun potasium cyanida pada permen ke kedua anaknya dan anak-anak lain. Namun, anak-anak lain dan salah satu anak perempuannya itu selamat, sedangkan anak laki-lakinya meninggal dunia. Anak laki-laki tersebut bernama Timothy, berusia 8 tahun yang meninggal dunia. Alasan dia membunuh anaknya karena dia ingin mencairkan asuransi yang ada pada anaknya. Diduga dia tuh terlilit hutang hingga akhirnya dia nekat membunuh anaknya sendiri. Dia pun ditangkap dan diberi hukuman mati pada Maret 1984 dengan cara disuntik mati. Ya, menurutnya nih sedikit keterlaluan sih bunuh anaknya sendiri. Ya wajar aja dia dibunuh mati, dihukum mati juga. Dia kan kayak membuat pembunuhan berencana gitu, bukan ke satu orang tapi ke beberapa anak gitu, termasuk anaknya sendiri. Oke. Yang keempat yaitu pembunuhan yang belum diketahui siapa pelakunya. Ketika Halloween pada tahun 1994 terjadi penembakan di Northtown yang menewaskan seorang anak laki-laki. Anak itu bernama Tony Buckley. Cerita ini berawal dari Tony yang bersemangat ketika Halloween bersama adik perempuannya, ibu dan bibinya. Menurut kesaksian, pada saat yang sama, pada pukul 18.15, seorang pria mengenakan pakaian olahraga berkerudung berlari ke jalan dan menembaki keluarga Buckley. Saksi mata mengatakan bahwa pria bersenjata itu melompat ke dalam mobil yang telah menunggunya dan meninggalkan daerah itu dengan keadaan lampu mobil mati. Satu-satunya deskripsi yang ditemukan mengenai penembak itu adalah dia seorang pria Afrika Amerika setinggi 5 kaki 8 inci yang mengenakan setelan jogging berwarna gelap. Korbannya yaitu Tony, siswa kelas 2 SD di Fitzgerald, ditembak di kepala. Adik perempuan Tony yang berusia 10 tahun bernama Chanel Buckley tertembak di livernya, dan ibunya Leslie Cooper dipukul di dadanya, serta bibinya yang tidak mau disebutkan namanya ditembak di bagian kaki. Pembunuh ini lenyap di malam hari, meninggalkan jejak dingin di belakangnya.
Sampai saat ini masih belum terpecahkan siapakah pembunuhnya. Meskipun banyak teori-teori yang telah diberikan, namun tidak ada yang mengetahui siapa pembunuh tersebut. Yang kelima, yaitu anak yang tega membunuh ibunya sendiri. Tragedi ini terjadi di New York, berawal dari anak yang bernama Derek Ward, 35 tahun, yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Dari pengobatannya, dia mengalami sakit jiwa, lalu memenggal kepala ibunya yang bernama Patricia Ward, 66 tahun. Dia memutilasi tubuh ibunya, lalu menyeretnya ke tengah jalan dengan spray putih diletakkan di depan gedung. Beberapa orang yang melihat kepala yang terpenggal dan tubuh yang dipenggal hanya diam karena mereka berpikir bahwa itu hanya candaan Halloween. Lalu dia menendang kepala ibunya sendiri hingga 20 kaki dari rumahnya. Tapi tidak ada satupun orang yang mengira itu adalah kepala manusia. Dan hanya mengira itu hanya lelucon Halloween. Setelah 20 menit, kemudian Derek ditemukan tewas karena melompat di depan kereta Long Island Road di Farmingdale. Ini cerita yang cukup menyedihkan karena dia membunuh ibunya sendiri, tapi dalam keadaan dia sakit jiwa. Dia gak sadar mungkin dia melakukan apa, dan aku juga kasihan sama ibunya. Ya, itu cerita yang cukup sedih menurut aku. Menurut kalian gimana? Oke, sampai di sini aja ya hari ini. Dan aku mau nanya pendapat kalian sih, ada nggak sih momen Halloween yang lebih menyeramkan daripada ini? Sebenarnya aku udah liatin banyak sih, tapi aku kayak merasa ini masih belum pasti gitu. Jadi aku ngecek-ngecek beberapa web. Akhirnya aku nemuin yang pasti-pasti, yaitu yang 5 ini. Dan menurut kalian kalau ada yang beneran lebih mengerikan daripada ini, silahkan komentar di bawah atau sharing sama aku. Dan kalian kalau ada request atau apapun, kalian bisa chat aku di deskripsi ada kok. Kamu bisa ngechat apapun, di Facebook bisa, di Discord bisa, di IG juga bisa, dimanapun kamu bisa ngechat aku, oke? Dan ya, terima kasih udah nonton hari ini. Aku minta maaf karena kalau ada suara-suara yang bocor, aku minta maaf ya. Dan selamat menikmati malam minggu kalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share post konten aku yang kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu mendukung aku. Aku buka link traktir barangkali kalian mau berbagi sama aku. Aku terima kasih banget buat yang mau berbagi sama aku. Terus ya udah, sampai sini aja hari ini. Matur nuwun. Matur nuwun.